Dulu Pak Yai Said. Ya. Bentar. Alhamdulillah. Sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun ini bisa bergabung bersama teman-teman UNES. Iya. Ya. Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Ini. Oh, Pak Fatur ini. Ya, alhamdulillah. Pak Fatur, Pak Rektor ini. Nggih, matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir juga Pak Rektor Untas Lampung, Prof. Karomani. Siapa? Dokter siapa? Profesor Karomani juga hadir dari Pak Om. Ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula antum thayyibin. Ramadan mubarak. Amin. Dan ada juga Profesor Husni, Universitas Mataram. Mataram ya. Prof. Husni juga hadir. Juga sahabat kita ada yang hadir dari Jambi. Ya, Pak Rektor Jambi, Profesor Sutrisno. Ya, hadir juga. Ini hadir juga ini teman-teman dari NU Jawa Tengah dan Semarang, ada Pak Ustadz Anasom juga hadir. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terus hadir juga ini Pak Yai Lingkar Kampus, Gus Nufin juga hadir. Ya. Oke. Tapi kalau sudah siap apa izin Monggo. Kalau begitu ini namanya sudah siap semua Bapak, Ibu. Saya tidak sempat menyapa satu-satu ya dari teman-teman UNES, teman-teman NU, ya, juga para rektor yang hadir. Monggo kalau gitu silakan ini panitia untuk memulai. Baik, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Semarang, yang kami hormati Profesor Dr. Said Akil Siroj, yang kami hormati seluruh wakil rektor dan jajaran pimpinan UNES, yang kami hormati para rektor perguruan tinggi negeri, yang kami hormati Sivitas Akademika UNES, para alim ulama, ketua dan pengurus NU Jawa Tengah dan wilayah Semarang, serta pengasuh Ponpes Lingkar Kampus UNES. Dan kami menyapa seluruh Bapak Ibu partisipan pendengar melalui Zoom dan live streaming YouTube. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, serta tidak lupa sholawat dan salam senantiasa terlimpah sampai akhir zaman kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat. Berbahagialah kita hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020 atau bertepatan pula dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriah. Kita sama hadir untuk memperingati hari turunnya Al-Quran, kitab suci junjungan umat Islam, yaitu peringatan Nuzulul Quran, yang pada kesempatan kali ini dengan tidak mengurangi rasa khusyuk, UNES mengemasnya secara online dan dapat diikuti melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube. Bapak Ibu pemirsa majelis, mengawali acara pada malam hari ini, mari kita melafalkan bacaan tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan pendengar rahimakumullah, acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Surat yang akan dibacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Kepada Saudara Muhammad Baharudin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, Al-Mukarram, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kita hormati para habaib, para kiai, para ulama, terkhusus para pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan Kota Semarang, para rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang bisa bergabung pada malam hari ini, para pimpinan Universitas Semarang, para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, direktur pasca sarjana, para wakil dekan, dan juga majelis profesor, serta seluruh anggota Senat, Bapak Ibu dosen, tendik, juga ada Dharma Wanita hadir, ada Ketua Badan Amalan Islam UNES,
dan Ketua IKA UNES, serta juga saudara mahasiswa yang bisa bergabung, dan para mitra UNES dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi fadola bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam dan semoga rahmat hidayah tercurah pada Bapak Ibu semuanya yang bisa bersama bergabung dalam acara peringatan Nuzul Quran Universitas Negeri Semarang yang diselenggarakan pada hari ini, Ahad 10 Mei 2020, yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1441 Hijriah, dengan tema optimalisasi aplikasi nilai-nilai Al-Quran pada masa darurat COVID-19 yang dilakukan dengan jaringan virtual melalui Zoom, melalui streaming, dan jaringan-jaringan yang lain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat pada kita. Salah satunya adalah nikmat yang amat mulia, kita bersama-sama bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima ibadah puasa Bapak Ibu seluruhnya, dan semoga kita juga akan mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa menjalankan ibadah di bulan puasa di tahun-tahun mendatang. Saya sebagai Rektor Universitas Semarang mewakili Sivitas Akademika UNES pertama-tama menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang berkenan hadir bersama kita pada acara Nuzul Quran Universitas Semarang yang diselenggarakan secara daring. Meskipun secara daring dan kita tidak berdekatan karena memang kondisi COVID, tetapi kita merasakan beliau ada di hati kita, karena itu kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi silaturahim yang diberi oleh Allah kebaikan yang berlipat ganda. Karena itu saya mengucapkan juga kepada beliau selamat bersama kita dalam jaringan UNES Universitas Negeri Semarang yang memiliki visi berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. UNES memiliki komitmen untuk mengembangkan kampus sebagai rumah ilmu, pengembang peradaban. Pada bulan Ramadan seperti ini, tentulah beliau amat padat acara karena beliau memiliki kesibukan untuk melayani puluhan juta umat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Namun di sela-sela kesibukan itu beliau sempat untuk hadir, akan memberikan ilmu kepada kita semuanya, keluarga besar UNES dan mitra UNES. Ini membuktikan kecintaan beliau kepada kita semuanya. Yaitu sekali lagi kami mengucapkan matur nuwun pada Pak Yai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Nuzul Quran adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perkembangan Islam, bahkan dalam sejarah peradaban manusia. Pada momen inilah Rasulullah SAW menerima wahyu untuk pertama kali. Sebagaimana kita ketahui, ayat pertama dari wahyu yang beliau terima adalah perintah untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi Sivitas Akademika UNES, perintah Iqra merupakan landasan nakli yang sangat relevan dengan misi besar UNES menjadi rumah ilmu pengembang peradaban unggul. Dalam laju perkembangannya, UNES terus berikhtiar untuk membangun kapasitas kampus dengan membumikan Al-Quran untuk menghasilkan insan cerdas dan berkarakter dan pengembangan ipteks. Calon-calon mahasiswa yang hafal Al-Quran dari mitra-mitra UNES di pesantren, kita undang untuk mendapatkan fasilitas kuliah di kampus konservasi ini. Di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dapat kuliah secara gratis, bahkan mendapatkan bantuan biaya hidup.
Mereka diharapkan memberikan sinar bagi terciptanya kampus religius, humanis, dan inovatif. Kegiatan khataman Al-Quran di setiap fakultas diselenggarakan dengan jadwal rutin masing-masing. Dan khusus pada bulan Maret, setiap menyambut Disnatalis UNES, secara istiqomah, UNES menyelenggarakan khataman Al-Quran sebanyak usia kampus ini. Dan pada tahun 2020 ini usia UNES 55 tahun. Sehingga Alhamdulillah di setiap fakultas menyelenggarakan khataman Al-Quran 55 kali. Nilai-nilai Al-Quran menjadi landasan dalam mengembangkan nilai-nilai konservasi yang menjadi salah satu pilar visi UNES, yang menjadi panduan dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi UNES. Nilai-nilai konservasi itu dilandasi oleh nilai religius yang meliputi inspiratif, humanis, inovatif, kreatif, peduli sosial, sportivitas, kejujuran, dan keadilan. Komitmen seluruh warga UNES adalah membangun UNES sebagai rumah ilmu. UNES terus mengembangkan kapasitas kampus untuk menjadi tempat yang nyaman, tempat yang paling mengembirakan, paling dirindukan oleh siapapun yang mencintai ilmu pengetahuan. Di sini kita mengabdi, mengembangkan ilmu pengetahuan demi kebermanfaatan yang lebih besar bagi diri kita, masyarakat, bangsa, dan tentu saja agama yang kita cintai. Sejarah turunnya wahyu pertama menunjukkan bahwa membaca dalam arti lebih luas adalah tugas belajar, merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Perintah itu sekaligus menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat respek terhadap ilmu pengetahuan. Islam memberikan penghargaan kepada umatnya yang bekerja, mengembangkan, mentransmisi, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Dalam konteks itu, apa yang selama ini kita kerjakan di kampus merupakan pelaksanaan dari perintah untuk Iqra. Di kampus kita melakukan pendidikan agar anak-anak muda dari seluruh daerah di Indonesia meningkatkan kesadaran, wawasan, dan keterampilannya. Kita juga melakukan penelitian agar pengetahuan terus berkembang, terus-menerus. Inovasi tiada henti. Kemudian kita melakukan pengabdian masyarakat agar segala yang kita upayakan dapat dinikmati, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Peringatan Nuzul Quran pada malam hari ini sepatutnya kita jadikan sarana merefleksikan diri, mampu memanfaatkan spirit Nuzul Quran sebagai landasan berkarya pada masa-masa yang akan datang. Kita telah mendapatkan kehormatan untuk bekerja dan berkarya pada bidang pendidikan, bidang yang sangat utama di hadapan agama. Kesempatan itu hendaknya kita manfaatkan dengan penuh rasa syukur, dengan cara bekerja lebih produktif untuk kepentingan sesama. Bapak Ibu hadirin seluruhnya yang saya hormati, kita patut bersyukur pada kesempatan ini Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj MA berkenan memberikan ilmu tausiah pada kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita simak tausiah beliau dengan penuh perhatian agar kita dapat memahami, mendalami, sekaligus mampu mengamalkannya. Sebagai ulama besar yang dikenal di Indonesia dan juga di dunia, beliau memiliki pemikiran progresif yang sejuk dan demokratis. Beliau tentu memiliki nasihat yang mendalam untuk kita semuanya, menjadi pegangan kita untuk bisa bekerja berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mengikuti acara ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersemangat dalam berkarya demi kebaikan masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya
yang bisa berkenan hadir, mudah-mudahan menjadi sedekah dari Bapak Ibu dengan kita ada di dalam satu majelis keilmuan dengan jarak yang jauh. Tapi insya Allah majelis ini akan terikat dengan ikatan-ikatan yang tulus dan ikhlas. Demikian yang saya sampaikan dan izinkan saya menutup sambutan ini dengan pantun. Berbuka puasa dengan kurma, ada pula kolak pisang manis rasanya. Bangun UNES, rumah ilmu kita, mari besarkan dengan cinta dan karya. Selepas subuh, menunggu terbit matahari. Mentari pagi, hangat rasanya. Sungguh istimewa nuzulul Quran ini. Bersama Pak Kiai Said yang memberikan inspirasi. Selasih tumbuh di taman, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu pemirsa majelis, saatnya kita akan simak tausiah Nuzulul Quran 1441 Hijriah kali ini dengan tema optimalisasi aplikasi nilai-nilai Al-Quran pada masa darurat COVID-19 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Dan kami mohon pula berkenan beliau untuk dapat memimpin doa penutup setelah tausiah. Tapi sebelumnya kami akan bacakan riwayat hidup singkat Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA saat ini adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Cirebon tanggal 3 Juli tahun 1953. Profesor Said Akil Siraj menamatkan pendidikan beliau di King Abdul Aziz University dan Al-Qura University di Mekah, Saudi Arabia. Beberapa tahun terakhir ini, beliau mendapatkan kesempatan untuk mengemban beberapa tugas sebagai dosen di banyak perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu sempat pula beliau mendapatkan amanah sebagai anggota MPR dari tahun 1999 hingga 2004. Profesor Said Akil Siraj juga aktif di beberapa lembaga nasional maupun internasional, seperti sebagai Dewan Pengarah pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wakil Presiden pada Religion for Peace International. Tidak sedikit penghargaan dan prestasi yang beliau raih. Beberapa yang paling berkesan adalah penghargaan dari The Royal Islamic Center di Yordania sebagai salah satu the most influential ulama in the world. Bapak, Ibu pendengar dan pemirsa, mari kita bergabung di kediaman beliau dan kita ikuti tausiah bersama. Yang kami hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, kami persilakan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratil muhtaramin, ashabil fadilah, sadatil ulama wal masyayikh, yang saya hormati para rektor Universitas Negeri, wabil khusus Rektor UNES, Akhil Aziz Al-Karim, Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman, A'azzahullah. Dan para guru besar, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, seluruh para dosen, dan umat Islam pada umumnya. Alhamdulillah, kita semua harus bersyukur umat Islam sangat dimuliakan oleh Allah dengan beberapa hal. Hanya agama Islam yang mempunyai ibadah syariah puasa 1 bulan penuh dengan aturan yang sudah baku dan sudah jelas. Hanya agama Islam yang mempunyai kitab suci orsinil 15 abad sampai sekarang tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang 1 titik pun, jangan 1 ayat, 1 titik pun, karena dipelihara oleh para hufadz, para penghafal Quran. Siapapun yang mencoba merubah titik
dalam Al-Quran langsung ketahuan oleh para penghafal Quran. Tidak ada agama yang mempunyai teologi yang jelas, rukun iman jelas, sejak 15 abad sampai sekarang tidak bertambah, tidak berkurang. Rukun iman 6. Iman kepada Allah, pada Rasulullah, dan pada kitabullah, pada malaikat, kepada yaumul qiyamah, ayyamillah namanya, ayyamillah hari kiamat, dan qada qadar. Jelas, tidak bertambah, tidak berkurang. Dan sepakat umat Islam dimanapun berada. Beda penafsiran, beda kolaborasi itu, beda elaborasi itu biasa. Tidak ada agama yang syariatnya jelas. Ibadahnya, ritualnya jelas. Contoh puasa atau sholat. Dimanapun, sampai kapanpun, sholatnya orang Islam sama. 5 kali sehari semalam, rokaatnya sama, beda dikit-dikit hal kecil. Ada yang takbirnya sedekap, ada yang lurus, ada yang baca bismillah, fatahnya, ada yang tidak baca bismillah. Sangat kecil, perbedaan sangat kecil. Tapi seluruh dunia sepanjang masa, sholat 5 waktu sama. Puasa sama. Haji dan umroh ke Mekah, ke Arafah, ke Mina, Muzdalifah, sama. Tawaf Ka'bah, sa'i baina Shafa wal Marwah, sama, sepakati semuanya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah sebagai umat yang diberi anugerah agama yang sempurna, yang insya Allah iman dan Islam kita akan menjadikan kita selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Sebelum kita bicara Al-Quran, saya bicara bulan Ramadan dulu. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Di mana kesuciannya? Kesuciannya adalah di bulan Ramadan adalah syahrus syam, syahrus sabr, syahrul qanaah, syahrus zuhud. Kita dilatih oleh Allah, tarbiyah langsung dari Allah, agar kita mampu memiliki karakter, mampu mengendalikan diri kita sendiri, dilatih dengan sangat strength, dididik dengan sangat disiplin, dari imsak sampai maghrib, apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak boleh makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan dari imsak sampai maghrib. Ini merupakan tarbiyah ammah ilahiyah, pendidikan spiritual dari Allah yang sangat-sangat efektif untuk membangun karakter kepribadian kita semuanya. Sebenarnya pendidikan yang maksimal. Nanti kita ditambah lagi dengan puasa sunnah, dengan hal-hal yang lain, riyadhah, latihan, menggembleng diri kita sendiri, itu yang lain. Ini yang paling wajib dulu, yaitu puasa Ramadan. Tidak ada agama lain yang memiliki puasa seperti ini, seperti kita ini. Kemudian, jangan dikira bulan Ramadan itu bulan malas, bulan bermalas-malas, bulan yang tidak produktif, bulan membuat orang itu tidak produktif, malas kerja. Tidak, salah itu. Justru kalau kita lihat sejarah, Perang Badar, perang pertama kali antara umat Islam dan musyrikin, tahun 2 Hijriah, jatuh pada bulan Ramadan, tanggal 17. Seperti hari diturunkannya Al-Quran. Dan Alhamdulillah, Rasulullah bersama sahabat yang berjumlah 314 orang saja bisa mengalahkan orang Quraisy, kaum musyrikin yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Kemudian, Fathu Makkah. Dikuasainya kota Mekah, setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah dengan para sahabatnya, dengan rasa takut, dengan rasa ngeri. Kemudian tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya berjumlah sekitar kurang lebih 15.000, masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Kota Mekah masuk Islam semua jadinya, karena Nabi Muhammad memberikan ampunan, amnesti kepada seluruh penduduk kota Mekah, dimaafkan semuanya. Itu jatuh pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ini luar biasa. Oleh karena itu, bulan Ramadan bulan sangat mulia dan sangat produktif, bahkan bisa dibilang syahrul jihad, bulan perjuangan. Satu lagi contoh, Tariq bin Ziyad, seorang budaknya gubernur Mesir, namanya Nusair, memberikan kepercayaan kepada Tariq bin Ziyad sebagai budak.
Tariq, kamu saya bebaskan dari budak dengan syarat kamu pimpin pasukan Islam, waktu itu berjumlah 6.000 orang, masuk, nyebrang ke Spanyol ya, ke Andalus. Siap. Nah, ketika Tariq bin Ziyad dengan pasukan Islam 6.000 orang memasuki menyeberang Laut Tengah itu, selat dari Maroko ke Spanyol, itu pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Satu lagi contoh, negara kita merdeka. Proklamator Bung Karno, Bung Hatta, rahimahumullah, memproklamirkan kemerdekaan kita 1945, itu bulan Agustus tersebut jatuh pada hari Jumat, malah kata orang Jawa Jumat Kliwon. Ada mengandung arti sendiri barangkali orang Jawa ini. Jumat Kliwon, bulan Ramadan. Terakhir, yang gampang saja, yang saya masih ingat, pasukan Mesir ketika perang dengan Israel selalu kalah, pernah mendapatkan kemenangan tahun 73, bulan Oktober tahun 73, ketika masa Presiden Muhammad Anwar Sadat, itu terjadi bulan Ramadan. Pasukan Mesir bisa merebut kembali Gurun Sinai, menjadi bagian dari wilayah Mesir yang sejak tahun 68 dikuasai oleh Israel. Demikian betapa besarnya bulan Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan. Kalau kita lihat sejarah, itu kejadian yang saya hafal saja, barangkali masih banyak lagi cerita-cerita yang lain, antara lain misalkan Khatamul Aulia, wali besar yang terkenal, yang namanya Syekh Ibnu Arabi, menulis kitab yang sangat spektakuler, yang namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Ini kitab sulit sekali, nih kitab induknya, puncaknya kitab tasawuf. Ini Ibnu Arabi, itu ditulis di kota Mekah, dimulai bulan Ramadan. Luar biasa. Maka para kiai-kiai kalau bulan Ramadan ada agenda sendiri, membaca kitab khusus Ramadan. Di luar pelajaran di luar bulan Ramadan, bahasa Jawanya namanya pasaran. Yang penting mencari barokah, baca tafsir, baca hadis, baca tarikh, tanpa dianalisa, tanpa dijelaskan panjang lebar, yang penting khatam. 20 hari khatam. Itu tradisi pesantren Nahdlatul Ulama. Para bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Tentang Al-Quran. Al-Quran, kitab yang sudah dijamin oleh Allah orisinil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Saya turunkan Al-Quran, az-zikr ini, dan saya jaga. Ila yaumil qiyamah, tidak akan rusak. Tidak akan berubah. Beda dengan kitab suci yang lain. Secara ilmiah, bukan karena fanatik agama, secara ilmiah, para ilmuwan pun semua mengakui bahwa kitab suci yang lain Al-Quran terjadi perubahan. Dari sejarahnya terjadi perubahan. Tapi kalau Al-Quran, semua mengakui. Para orientalis pun mengakui. Saya baca Godsiher, yang mempunyai kitab tafsir, Madhahibut Tafsir fil Islam. Ada tafsir dalam Islam itu, orientalis dari Belanda, mengatakan Quran semuanya orisinil. Semua keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Hanya saja orientalis salahnya itu tidak mengaku itu wahyu, tapi itu karangan, gubahan Nabi Muhammad. Tapi semua sepakat bahwa itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Beda dengan kitab suci yang lain. Kalau kita tanya misalkan kitab Bible atau The New Testament, The Old Testament, apa betul-betul itu yang keluar dari lisannya Yesus? Nggak bisa jawab mereka. Nggak bisa jawab. Karena tidak ada penelitian yang sangat detail, ilmu yang membahas keorsinilan kitab suci yang lain. Tapi Al-Quran, semua mengakui, walaupun non-Muslim, Quran itu semua keluar dari lisannya Muhammad. Hanya kalau kita meyakini dan harus meyakini, Quran itu wahyun minallah, bukan karangan, gubahan, bikin-bikinan Nabi Muhammad, bukan. Betul-betul wahyu dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang buta huruf, tidak mampu baca, tidak mampu nulis. Ketika Rasulullah diutus di kota Mekah itu, yang masyarakat Mekah yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Tidak lebih dari 10 orang. Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Ka'ab bin Zuhair,
Sayyidina Umar itu bisa nulis, lainnya buta huruf, nggak bisa baca. Itu rata-rata masyarakat Mekah umum. Nah, Nabi Muhammad pun tidak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah mengunjungi pertemuan-pertemuan, nggak pernah terpengaruh dengan lingkungannya, murni. Bahkan Rasulullah ketika kecil hidup di tengah-tengah suku Badui Bani Sa'ad, yaitu ketika disusui oleh Siti Halimah, itu jauh di kampung banget. Saya pernah ke sana 80 kilo dari Mekah itu, dekat Taif. Sangat, sampai sekarang pun masih kampung. Artinya apa? Nabi Muhammad berkembang sejak kecil, remaja, menjadi pemuda dewasa, tidak pernah bergaul dengan siapapun. Tidak pernah baca kitab suci manapun. Tidak pernah baca dongeng-dongeng atau filsafat. Tidak pernah baca ilmu atau apa buku-buku ilmiah. Nggak pernah. Nggak pernah. Yang betul-betul nggak pernah. Tiba-tiba dengan mengagetkan, menyampaikan kalam yang luar biasa. Luar biasa dari sisi bahasa. Terkenal ketika itu para bulagha, syuara, pujangga, sastrawan, bahkan syair itu dilombakan di pasar-pasar malam, antara lain pasar Ukad. Sebelum musim haji kurang mulai Zulqa'dah itu 1 bulan ada pasar Ukad namanya, waktu zaman jahiliyah. Di situ terjadi lomba syair dari beberapa suku mengeluarkan syairnya. Nanti yang menang dapat hadiah. Hadiahnya kadang-kadang perempuan cantik lah kira-kira itu. Nah, Nabi Muhammad mengeluarkan Al-Quran mengalahkan para syuara, para pujangga, para sastrawan yang ketika itu menang ketika lomba syair di pasar-pasar malam itu. Padahal Nabi Muhammad semua orang tahu nggak pernah pergi kemana-mana. Itu yang sangat heran. Bahkan mencengangkan lagi, banyak sekali sebenarnya kalau kita bahas, ya jurusan ilmu Al-Quran ya 4 tahun sendiri kalau kita bahas. Antara lain misalkan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat Al-Had ayat 56. 56 atau 24? Ayat 56. Artinya apa artinya? Coba. Ayat Quran diturunkan kepada seorang yang buta huruf. Dibacakan kepada masyarakat yang buta huruf. Orang Arab waktu itu buta huruf. Nama jahiliyah. Isinya apa? Bahwa al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Tuhan itu adalah kebenaran yang harus digapai, dihasilkan dengan metode ilmiah. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Hanya dengan metode analisis ilmiah, rasional, logis, menggunakan premis-premis, itulah baru bisa mencapai kebenaran. Jadi 15 abad yang lalu Quran sudah mengatakan kalau kita ingin benar apapun, di bidang apapun, harus berasaskan analisis ilmiah. Coba 15 abad yang lalu. Kitab suci lain nggak ada. Mohon maaf, saya S2-nya perbandingan agama, S2-nya. Kalau S3 tasawuf, S1-nya dakwah di King Abdul Aziz, S2 di Ummul Qura, perbandingan agama. S3 tasawuf juga di Ummul Qura. Nah, saya baca kitab suci yang lain yang versi bahasa Arab. Maklum, waktu di Indonesia, waktu di rumah, mana mungkin saya baca Bible, saya baca Rigwida, saya baca Taurat. Nggak boleh oleh orang tua saya macam-macam baca yang lain macam-macam, nggak boleh oleh orang tua saya, ayah saya. Kesempatan saya di Timur Tengah atau di Mekah itu saya baca semua kitab-kitab agama, Rigwida, Mahafad Gita, terus semua saya baca kitab Yahudi, protokol Zionis, dan kitab buku-bukunya orang Kristen. Tidak ada ayat kitab suci dari agama lain yang mengatakan kalau Anda atau kalau kita ingin benar harus berdasarkan ilmiah. Analisis ilmu pengetahuan. Nggak ada itu. Hanya Al-Quran yang mengatakan demikian. Itu disampaikan 15 abad yang lalu. Coba. Merupakan mukjizat yang luar biasa. Dengan ayat ini saja, merupakan dorongan, merupakan cambuk, targhib, agar umat Islam menjadi umat yang maju, intelek, cerdas. Tidak boleh bodoh. Tidak boleh kita melakukan sesuatu dengan tidak berdasarkan ilmu.
dengan coba-coba misalkan, yang mengikuti ajaran klinik, ajaran gnostik, mistik, nggak boleh. Harus dengan ilmu. Kita mau bertani, mau berdagang, mau berbisnis, berpolitik, bermasyarakat, apalagi menjadi rektor, harus pemikirannya ilmiah, rasional, logis. Tidak boleh cari dukun, tidak boleh berdasarkan gnostik, mistik, klinik, mimpi, berdasarkan dasar, nggak boleh. Itu Al-Quran sudah mengatakan demikian. Dengan demikian lahirlah beberapa ulama, ilmuwan di dalam agama Islam dari masyarakat Mekah, masyarakat Arab yang kemarin masih buta huruf. Berapa tahun kemarin udah buta huruf, sekarang belum, tidak lama sudah menjadi bangsa yang maju. Contoh, ini contoh saja ini. Huruf Arab itu dulu tidak ada titiknya, ba, ta sama, jim, ha, kho, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Pertama kali orang yang terdorong untuk memberikan titik supaya ada perbedaan satu sama lain adalah seorang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah. Nah itu, dia bikin itu waktu itu tahun 50-an lah. Ada ba titik 1, ta titik 2, ta titik dan seterusnya. Ini kan berarti kan mendorong kecerdasan. Karena huruf Arab tidak sempurna, padahal huruf Arab menjadi tulisan Al-Quran, huruf Al-Quran yang akan dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia. Ya kalau masa zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, bisa baca tanpa titik, bisa. Tanpa titik. Tapi untuk seterusnya, pasti tidak bisa. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali, ini muridnya Sayyidina Ali nih, murid dari Sayyidina Ali, menggagas titik. Wad'un nuqat 'alal huruf. Menggagas titik huruf-huruf Arab itu. Sudah titik, masih bingung juga baca Quran ini. Kalau yang bukan orang Arab ya. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang wafat tahun 175 Hijriah, menggagas syakl, fathah, domah, kasrah, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, itu yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Masih ada kesulitan baca Quran dengan benar. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran. Maka ada seorang imam, namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224, menggagas ilmu tajwid, ilmu yang memperbaiki baca Quran. Tajwid yang memperbaiki. Ilmu tajwid tilawatil Quran. Barulah lahir terminologi idgham, ikhfa, idhar, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, dan seterusnya. Ya Allah, itu hanya dari sisi baca saja. Belum dari sisi kontennya. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah itu. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Bacanya harus Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Jangan lih. Rasulah, jangan rasulih. Kalau rasulah mananya Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasul pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, grammar, agar baca Qur'annya benar. Pengarang atau penggagas nahu adalah Imam Sibaweh atau Amr bin Kumbur. Belum tafsirnya. Memang sahabat Ibnu Abbas orang pertama kali mentafsir Al-Quran. Tapi sangat kecil. Comot sana, comot sini. Nggak sempurna nggak? Sayyidina Ibnu Abbas itu. Pertama kali seorang menafsir Al-Quran dengan sempurna 10 jilid. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ini sekilas beberapa pengaruh Al-Quran yang mendorong lahirnya peradaban Islam, para cendekiawan, para ulama, belum ulama kedokteran, misalkan Ibnu Sina, belum yang matematik Jabir bin Hayyan yang menggagas aljabar, belum yang menggagas kacamata optik Hasan bin Haitam, belum lagi yang menggagas alat navigasi atau kompas pandom Ahmad bin Majid namanya. Vasco da Gama ketika keliling dunia pakai itu tuh, pakaian bikinannya Ahmad bin Majid. Belum lagi yang menyelidiki penyakit cacar Abu Bakar Razi, menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia itu setiap detik berapa, itu Abdurrahman bin Nafis. Sangat banyak sekali kalau saya ceritakan. Itu semuanya didorong dengan
oleh Al-Quran. Semangat membangun peradaban. Pak Rektor sudah menyinggung, ayat pertama, Iqra, artinya kita harus cerdas. Umat Islam harus cerdas. Tidak boleh menjadi umat yang bodoh, yang terbelakang. Tidak boleh. Nah, itu sekali seperti itu. Kalau sudah berilmu, belum cukup. Nah ini. Kalau sudah berilmu, belum cukup. Terus ayat tadi apa? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Cendekiawan, para ilmuwan, harus beriman kepada Allah. Apa artinya ilmu? Apa artinya teknologi? Apa artinya sains kalau tidak beriman pada Allah? Iman sangat prinsip dalam hidup ini. Coba, kalau orang menjadi orang tidak beriman, hidupnya hambar, hidupnya nggak menentu mau kemana, nggak ngerti apa yang harus dilakukan secara yang manfaat. Jadi kalau orang beriman, menjadi kepribadian yang sangat luar biasa. Dalam menanggapi COVID-19 ini, kalau orang beriman, tetap kita prihatin atau hati-hati atau waspada, tapi kita pasrah pada Allah. Kita yakin kalau kita orang baik-baik, beribadah, wudhu setiap hari, sehari semalam minimal 5 kali kalau sholat, muka kita dicuci, tangan dicuci, kaki dicuci, insya Allah nggak akan kena corona. Tapi jangan disombongkan, saya tidak takut corona. Jangan begitu bahasanya. Mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah bagaimanapun kita ini hamba-Mu yang beribadah. Seperti apa ibadah saya, terserah Engkau yang menilai lah. Tapi kami ini beribadah, sholat 5 waktu, mengambil air wudhu setiap akan sholat. Berarti membersihkan muka, membersihkan lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan harapan ibadah saya ini, antara lain, di samping memang itu kewajiban, bisa menolak corona atau virus COVID-19 supaya tidak membahayakan diri saya. Begitu caranya. Bukan berarti jangan sombong, saya tidak takut corona. Itu sombong namanya. Sombong namanya. Berarti saya orang soleh, saya orang baik, maka saya nggak takut. Salah itu. Atau ada yang ngomong, kenapa corona datang? Karena kita tidak menggunakan sistem khilafah. Kalau kita bukan negara Islam, maka Ta'un datang. Dia nggak tahu sejarah itu. Ta'un itu ada dalam sejarah Islam ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mau pergi ke Damaskus. Di tengah jalan, begitu dekat kota Damaskus, dijemput oleh gubernurnya. Gubernurnya namanya siapa? Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, termasuk sahabat 10 yang sudah diberitahu masuk surga. Kamu tuh pasti masuk surga, itu 10 yang dikasih tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dia mempunyai predikat oleh Nabi dikasih gelar Aminul Ummah. Orang yang bisa dipercaya dari umat Islam. Ya kalau sekarang sekneg lah, kalau bahasa sekarang sekretaris umum, sekjen. Nah, Abu Ubaidah waktu itu jadi gubernur, mendengar Amirul Mukminin mau masuk ke Damaskus, beliau keluar menjemput, ngasih tahu, ya Amirul Mukminin, di dalam kota Damaskus sedang ada Ta'un. Ta'un namanya Ta'un Amwas, datang dari kota Amwas, Palestina Amwas itu. Banyak sudah meninggal. Sayyidina Umar berenung sejenak, ya saya kembali ke Madinah. Nah, gubernur bertanya, oh Anda berarti menghindar lari dari takdir ya? Jawabnya Sayyidina Umar, saya lari dari takdir tertentu menuju ke takdir yang lain. Masya Allah, bijak sekali jawabnya. Kalau jelas di sana ada madarat, di situ ada ta'un, di situ ada bahaya, hindari. Itu sunatullah namanya. Nah, tapi kita pasti kalau menghindar pasti selamat, ya kita melari menuju takdir yang lain. Hanya kita belum tahu takdir apa. Yang jelas di situ ada bahaya, jangan didatangi situ. Di sana ada harimau yang lagi ngamuk, lagi marah. Ya jangan didatangi, nanti kamu makan. Tapi kita pergi menghindar tempat bahaya itu, mencari atau lari menuju takdir yang lain. Itu kata Sayyidina Umar. Dan gubernur tadi, Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kembali ke Damaskus, tidak lama, tak berapa harinya, beliau pun wafat karena ta'un itu, karena wabah itu. Jadi ta'un itu bisa membunuh sahabat yang sudah pasti masuk surga. Jadi jangan sombong kita ini dengan menyikapi ta'un ini. Ya tetap optimis, berharap dengan iman kita,
tapi jangan sombong. Maka alhamdulillah kita warga Nahdien tidak ada kiai NU atau kiai pesantren yang sombong. Tidak, saya tidak takut corona. Nggak ada, itu sombong namanya. Fayuminu bih. Jadi seorang kalau sudah berilmu, sarjana, guru besar, cendekiawan, harus beriman kepada Allah. Panjang lebar kalau saya bicara mengapa kita harus beriman, panjang. Mengapa harus Allah, mengapa harus satu. Itu semua ada masuk ke ranah teologi lah. Tapi kita harus yakin, kita ini punya Tuhan yang menciptakan kita semua, yang mengatur tatanan kehidupan semua, mempunyai kekuasaan absolut satu-satunya. The absolute what existence, itu Allah. Kita harus percaya itu. Insya Allah hidupnya bahagia. Selamat kalau kita beriman. Kalau tidak beriman, ilmunya, kepandaiannya akan membahayakan dirinya. Kalau sudah beriman, seperti kita inilah, berilmu, beriman, kita para rektor ini, masih kurang, Pak. Masih kurang kata Al-Quran. Satu lagi, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Satu lagi, yaitu ikhbatul qulub, khusyu'il qalb. Hati kita harus khusyuk. Hati kita harus bersih, jernih. Ya Allah, luar biasa Quran ini. Ilmu sudah, jadi guru besar lah katakan. Profesor doktor, seperti saya ini, dan seperti para rektor ini. Iman sudah, kita beriman kepada Allah. Sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah. Itu tandanya orang beriman, tandanya. Satu lagi, hati harus khusyuk. Ya Allah. Nah, dalam masalah hati ini, sebenarnya pendidikan yang paling mendasar. Pendidikan karakter. Sebelum ilmu sebenarnya. Untuk sebagai dasar pendidikan, sebelum ilmu, kita anak-anak didik kita harus ditanamkan hati yang bersih, hati yang jujur, amanah, diisi dengan wisdom yang arif dan bijak. Oleh karena itu, para kiai di pesantren paralel kalau melakukan pendidikan. Di samping ilmu pengetahuan, harus hafal ini, harus ngaji ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu fikih, juga dituntun oleh kiainya ibadah bersama. Doa bersama, tafakkur, tadabbur bersama-sama. Bahasa Jawanya tirakat bersama dengan kiainya. Mudah-mudahan para rektor juga bisa seperti ini. Jadi bukan hanya menyampaikan teori pada mahasiswa, mengajak dengan lisan, dengan oral, tapi ayo mahasiswa juga diberi contoh oleh para rektor ini. Harus diberi contoh. Qudwah. Nggak mungkin nggak ada qudwah. Para kiai itu 24 jam di pesantren ditonton, dilihat oleh santrinya. Kalau kiainya salah, santri akan meniru kesalahannya itu. Kalau kiainya benar, kiainya rajin, kiainya perintah puasa. Ayo bocah-bocah, anak-anak puasa nih ya, puasa Rajab atau puasa Syaban atau puasa apalah, puasa yang sunnah. Itu kiainya sendiri puasa, bukan hanya ngomong. Ayo kita sedekah. Kiainya sendiri memulai, beri contoh. Itulah tarbiyah yang betul-betul pendidikan yang betul-betul efektif, itu dengan contoh yang berikan qudwah hasanah. Fatukhbita lahu qulubuhum. Ayat Quran yang lain bunyinya begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Surat Al-Hadid ayat 16. Apa artinya ini? Wahai orang beriman. Quran ayat ini yang diajak bicara orang beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu, bukan orang yang luar, bukan. Kita. Dan ayat ini tidak bertanya, kamu sholatnya sudah baik belum? Kamu sudah zakatnya beres belum? Kamu sudah haji umroh berapa kali? Kamu bangun masjid berapa puluh, berapa ratus? Kamu sudah bantu fakir miskin, anak yatim berapa ribu? Bukan itu yang ditanyakan. Ya itu juga penting. Itu juga penting. Sholat, haji, zakat itu wajib. Tapi ayat ini menanyakan apa? Wahai orang beriman, apakah belum saatnya kamu menjadi orang yang hatinya khusyuk? Yang ditanyakan itu. Bukan sholatnya berapa, hajinya berapa kali, umrohnya berapa puluh kali, nyantuni fakir miskin berapa miliar, bangun masjid berapa. Bukan itu yang ditanyakan oleh ayat ini. Kapan hatimu khusyuk? Hati yang selalu zikir pada Allah.
Wa ma nazal haq. Hati yang menjadi tempat media bersemayamnya kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan seperti umat-umat terdahulu, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Mereka punya agama, mereka punya kitab suci, mereka punya nabi, mereka menjalankan syariatnya, tapi hatinya fasik. Hatinya penuh dengan takabur, hasud, dengki, suudzon, adawah, baghdha, fitnah, riya, sum'ah, ujub. Ya Allah. Maka mereka walaupun kelihatannya sholat, haji, puasa, zakat, baca Quran, kalau kita lah, itu sebenarnya wa katsirum minhum fasiqun. Termasuk orang fasik kita ini. Kalau hati kita kotor. Kalau hati kita isinya tadi itu, isinya namanya, kata Imam Ghazali namanya muhlikat, ektas negatif, takabur. Orang kalau hati diisi dengan takabur, sombong, tawaduknya akan hilang. Kalau mau tawaduk masuk, takaburnya hilangin dulu. Namanya proses takholli dan tahalli. Proses cleaning dan proses dressing. Kalau hati kita isinya takabur, tawaduknya nggak akan masuk. Bukan orang tawaduk kita ini. Hati kita tidak diisi dengan syukur, ridho. Ya isinya nanti rakus, tamak, egois, hedonis. Isinya hati kita. Nah, gimana caranya? Dibuang dulu pelan-pelan. Nanti syukurnya masuk. Bersyukur masuk dalam hati. Nanti ridho masuk. Ikhlas masuk. Tawakal masuk. Kalau hati kita isinya gelisah, wahsyah, resah, tidak pernah tenang, ya tumakninah nggak akan masuk. Kalau mau tumakninah, buang itu dulu. Wahsyah, gelisah, resah, gundah, buang. Diisi dengan tumakninah, istiqamah. Dari situ nanti akan menuju ke ma'rifat. Wah, sangat jauh ini bicara ma'rifat, jauh sekali ini. Tapi yang penting ini aja deh. Ini aja. Bagaimana setelah kita beriman, setelah kita berilmu, ayo kita pelan-pelan, mohon maaf saya sendiri juga ya, ayo bareng-bareng bersama-sama, bukan saya ngaku paling na'udzubillah, saya nggak ngaku paling bersih. Ayo bareng-bareng. Di dalam hati kita ini ada namanya zauq, intuisi. Intuisi ini menjadi media menerima khawatir itu lintasan. Lintasan itu ada 4. Khawatir ilahiyah, ada dari Allah, disebut hidayah, disebut kasyaf, terbukanya hijab. Puncaknya ilham. Jangan wahyu ya. Kalau wahyu sudah nggak ada, itu nabi itu. Puncaknya ilham ma'rifat, puncaknya ma'rifat. Ya. Atau khawatir malakutiyah. Lintasan dari malaikat, bisikan dari malaikat. Isinya apa? Ilmu. Ilmu dari malaikat. Puncaknya adalah ilmu laduni. Ilmu yakin. Ilmu yang direct. Seperti Gus Dur kan dapat ilmu, sering dapat ilmu laduni. Itu dari malaikat. Namanya khawatir malakutiyah. Yang ketiga, khawatir nafsaniyah. Nah ini lintasan dari hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang dibiarkan liar, isinya cuma ghadabiyah, egoistis, ambisius, dan syahwatiyah. Apa isinya? Tamak, rakus, hedonis. Hawa nafsu kita. Jangan sampai kita isinya khawatir nafsaniyah. Dan yang paling bahaya lagi kalau hawa nafsu itu apa? Musuh yang paling utama hawa nafsu itu. Karena kemana-mana ikut. Jangankan di kantor, di pasar, atau di jalan. Kita ke masjid pun hawa nafsu ikut. Kita ngaji, hawa nafsu ikut. Kita baca Quran, hawa nafsu ikut. Nah itu loh. Maka pelan-pelan kita mengendalikan hawa nafsu. Bukan kita hilangkan. Hawa nafsu itu penting. Kita membangun cita-cita, bangun himmah dari nafsu ghadabiyah. Kita membangun kekayaan, bisnis, kekayaan dari nafsu syahwatiyah. Rumah bagus, mobil bagus, hidup sejahtera dari nafsu syahwatiyah. Kita jadi pejabat, jadi DPR, jadi presiden dari nafsu ghadabiyah. Tapi dengan syarat kita bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Sehingga apa yang kita cita-citakan tidak melanggar hukum, aturan, dan tidak merugikan, menyakiti, mendolimi siapa-siapa. La tadlimun wa la tudlamun. Silahkan jadi pejabat tinggi, silahkan jadi dapat kedudukan yang tinggi, silahkan kaya raya, asal la tadlimun wa la tudlamun. Jangan merugikan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Mari kita bangun kehidupan kita dengan
cita-cita yang sangat tinggi, silahkan. Itu namanya khawatir nafsaniyah. Yang terakhir, khawatir syaitoniyah. Namanya was-was. Kalau tadi khawatir nafsaniyah namanya hawajis bahasa Arabnya. Bisikan hawa nafsu. Kalau bisikan setan namanya wasawis, was-was. Kita mau benar, kita mau lurus, kita mau bersih, kita mau jujur, digoda oleh setan. Yuwaswisu fi sudurinas, digelitik. Aduh, ambillah mumpung ini kesempatan, mumpung ada kesempatan, belum tentu terulang lagi, belum tentu akan ada lagi. Ambil dong, nggak ada yang tahu kok. Nah, ini namanya bisikan setan. Nah, setan ini harus kita lawan dengan iman, dengan tawakal. Kan begini, kita tidak bisa melawan setan kalau tidak pertolongan Allah. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita melawan setan itu harus mengucapkan billah. Harus minta tolong pada Allah, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk melawan setan. Yang setan menggoda dari semenjak kita dewasa sampai nanti mati, sampai sakaratul maut, setan akan selalu mengajak kita sesat. Kita maunya benar dari rumah, sampai di kantor kita salah atau melakukan kesalahan. Kita maunya jujur, akhirnya terjadi anggota DPR misalkan ya contohnya, saya nggak menuduh siapa-siapa, setelah jadi pejabat korupsi, khianat. Itu namanya godaan setan yang sangat luar biasa. Dan tidak akan henti-hentinya setan menggoda kita. Terus akan selalu majrodam, mengikuti aliran darah kita. Itu setan yang menggoda itu. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita benar-benar beriman, maka kita harus ikhbatul qulub. Hati kita mari kita jernihkan, kita bersihkan. Caranya bagaimana? Barangkali ada yang tanya, caranya bagaimana? Caranya belajar. Kalau hari ini sholat kita belum khusyuk, coba belajar 2 rakaat atau 1 rakaat. 1 rakaat khusyuk, 1 rakaat khusyuk. Nanti yang 2 rakaat lagi gelambiar, atau yang 4 rakaat, yang 3 rakaat lagi gelambiar, nggak apa-apa. Belajar 1 dulu. Nanti bulan depannya lagi 2 rakaat khusyuk. Bulan depan 3 bulan lagi 3 rakaat khusyuk. Nah, misalkan lagi biasanya kalau pembantu salah dikit saya bentak. Coba belajar jangan bentak. Coba belajar hari Senin. Hari Senin jangan bentak, jangan marah. Coba hari Selasa marah silakan. Kalau ada orang salah marahin lah. Tapi hari Senin enggak. Coba istri marah enggak marah, istri cerewet enggak marah, supir salah enggak marah, pembantu keliru enggak marah, di kantor ada orang salah enggak marah hari Senin. Nah, nanti minggu depan atau bulan depan Senin dan Kamis enggak marah. Itu namanya belajar. Namanya tarbiyatun nafas, tazkiyatun nafas. Kita mendidik karakter kita sendiri. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ikhbatul qulub, kejujuran, wisdom yang ada dalam hati, mempertebal, bahasa modernnya ma'rifat lah, atau upaya kita semaksimal mungkin agar kita betul-betul masuk ke dalam golongan ihsan yang hadir di depan Allah, atau saat Allah hadir di depan kita. Yang sekarang kita butuhkan. Seorang ilmuwan, seorang tokoh masyarakat, seorang pendidik, seorang pejabat, semua membutuhkan ikhbatul qulub. Hati yang bersih, jujur, ikhlas. Ini yang paling sulit dicari ini. Terakhir, mari kita semuanya yang belum bisa baca Quran, mari kita sebagai orang Islam harus bisa baca Quran. Belajar. Jangan malu, jangan minder. Walaupun sudah tua, walaupun misalkan dosen guru besar tapi baca Quran akan menjadi pendamping kita, akan memberikan syafaat nanti di akhirat, akan menjadikan penyelamat bagi kita. Cahaya di kuburan kita, di makbaroh kita nanti di alam barzakh, akan menjadi berkah hidup kita kalau kita baca Quran dengan benar. Kalau belum benar, belajar. Alhamdulillah kalau syukur sudah benar semua. Yang belum benar baca Quran, tajwidnya, panjang pendeknya, walaupun sudah tua, walaupun sudah guru besar, jangan malu-malu. Ayo belajar pada ustadz, pada guru yang baik. Di Semarang, di belakangnya Hotel Gumaya ya, hotel apa itu? Itu ada Qaryatul Quran di Semarang itu. Satu desa itu pesantren Quran semua itu. Belakang Hotel Gumaya ya, ada Hotel Gumaya namanya ya. Saya kira itu kalau nggak salah. Nah, itu ada Qaryatul Quran. Desa itu isinya pesantren kecil-kecil,
semua tahfidz Quran. Monggo sebagai bekal hidup kita di dunia wal akhirah. Pegangan kita nggak ada lagi. Coba kita renungkan sebagai pelajaran sangat terang benderang, yaitu COVID-19. Tidak ada gunanya uang, nggak ada gunanya Mercedes, nggak ada gunanya pesawat terbang. Semua ketakutan, semua jungkir balik panik semua orang ini. Dari Amerika sudah 80.000 lebih yang meninggal. Inggris juga puluhan ribu, Prancis, Spanyol, Italia. Alhamdulillah kita belum ada 1.000 atau katakanlah 1.000, masih jauh dibanding dengan negara yang lain. Negara Islam itu yang banyak cuma Iran, yang lainnya ratusan lah, seperti Indonesia ini. Tapi Amerika 80.000, Prancis, Spanyol, Italia. Itu merupakan pelajaran yang sangat berharga langsung dari Allah. Kita nggak usah bicara gosip yang semacam teori konspirasi atau apalah. Apa itu memang bocor dari laboratorium Cina itu urusan politik. Yang penting, yang jelas ini adalah merupakan pelajaran. Mau'idhah, peringatan, tadhkirah dari Allah langsung. Harus kita terima, harus kita sabar. Tahammul qadha. As-sabr tahammul qadha. Sabar itu adalah menerima ketentuan dari Allah. Nah, kali ini lagi coba dengan COVID-19 di bulan puasa ini. Mari kita terima. Insya Allah puasa kita akan lebih berlipat lagi pahalanya dengan keadaan COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal wa tanfarij bil qurab. Amin ya Allah. Hawaij wa bil ghaib husnul khatimah tasawwur man bil karim wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyathul Mustaghithin. Aghithna wal muslimin. Tolonglah kami dan seluruh umat Islam ya Allah. Allahumma ta'ala sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhuratana wa ta'ala muhajatina fa'tina su'alana wa ta'ala anfusna faghfir lana dhunubana. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda abadan ya dzal jalali. Ya Allah, berilah cahaya dalam hati kami dan hati anak kami, dan cahaya iman kepadamu ya Allah. Cahaya kita akan mendapat kebahagiaan di dunia wal akhir. Allahumma nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu badi'us samawati wal ard. Anta fiqana wa auladana bil a'mal shalihah. Beri kekuatan mereka beramal soleh, berlaku baik ya Allah. Beri kekuatan bagi anak-anak kami menjadi orang berlaku soleh, beramal soleh. Bantah fadana wa iyyahum nahablahum sallallahu balaya bantaj'alna farajan wa makhraja fid dunya wal akhirah. Rabb yassir wa la tu'assir bil khair. Rabbana khtim lana bil iman wal islam. Ya Allah, berilah kami husnul khatimah. Amin. Akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah iman dan Islam. Bi'al indan tihaya ajal akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Berikanlah kalimat tauhid ya Allah menjadi kalimat terakhir ketika kami akan nafas dunia ini. Ya Allah, amin ya Allah. Nas'alullah wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Kami harapkan ilmu surgamu ya Allah. Kami hindarkan dari neraka-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya tuhibbul fa'fu anna ya karim. Di bulan puasa yang suci ini, kesempatan sangat mulia ini, kami harapkan ampunan ya Allah. Maha mulia, maha murah, agar Engkau kami ya Allah. Amin. Ya hasanah fil akhirati wa qina benar ya talattuf wa la yush'irunna bikum ahada dzalika. Amin ya Allah. Sayyidina Muhammadin sallallahu subhanahu wa ta'ala yasifun wa salamun alal alamin. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih, syukron. Alhamdulillah barakatuh wan najah. Allahul muwaffiq lit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu majelis yang berbahagia, kami informasikan pula bahwa dalam kurun waktu 2 hari ini
UNES telah melaksanakan khataman Al-Quran oleh 90 orang mahasiswa secara online. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, para pemirsa, pendengar, dan partisipan peringatan Nuzulul Quran UNES 1441 Hijriah. Usai sudah program dan acara yang telah kita simak pada malam hari ini. Atas nama UNES kami sampaikan terima kasih atas perkenan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA atas kesediaan untuk menyampaikan tausiah dan doa. Dan kami juga berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih khusyuk, lebih tawaduk, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dan semoga bencana dan mara bahaya yang kita hadapi saat ini dengan ridho Allah segera sirna dan kita dapat kembali beribadah dan beraktivitas seperti sedia kala. Dan dari UNES, Bapak Rektor, seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika, serta kami panitia, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Yai, mantan Pak Rektor seluruhnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Yai, Rektor. terima kasih Pak Pak Yai, Rektor. terima kasih Pak Yai Said Akil Siraj. Nuhun, Pak Yai. Terima kasih Pak Rektor dan semua Pak Rektor. rektor. Terima kasih. Pak Wilujeng. Ketua Umum PBNU. Ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Pak Yai. Nggih, monggo. Nuhun sangat. Terima kasih. Sehat-sehat. Salam hormat kami selalu ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Ya. Wes lah kok. Pak Yai, saya kan sekarang Pak minum dulu capek. monggo kalau ada closing speech dari Pak Rektor. Mundur ini pergi. Oh, minum. Jadi Sahur. Pak Eko. Sahur dulu Rektor, mungkin monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, Gus. Sahur, Gus. Betul lipat. Guys, besok apa? Assalamualaikum. 200 peserta, Mantap, Gus Dur. 232, Pak. Kemudian di Disebut Gus Dur. Alhamdulillah wa syukurillah. NU ada 200. Tur, selamat, sudah lancar. Alhamdulillah, Gus. Mas Endi, baiknya Pak Tur, sukses acaranya. Alhamdulillah. Wah, Pak Mas Endi Prono. biasanya Sukses. Ayo, selamat, sudah lancar. Mas PLT. Direkturnya nggak kelihatan. Direktur. Mantap Mas PLT. Bun Sewu ini besok akan ada sertifikat yang Tapi bisa patin. itu. Sertifikat. Ya. Sertifikat mantap. Alhamdulillah. Sertifikat Nuzulul Quran. Quran. Sertifikat baca. Sertifikat Nuzulul Nusantara. Pak Dir. Nuhun Pak Dir dapat sertifikat. Dan abang NU-nya Pak Dir. Mudah-mudahan Ngaji dapat sertifikat ya kali ini. ditunjukkan besok ke sana tuh. Pengajian ada sertifikatnya. Mas Mona rekamannya dibagi Mas Mona ya. Silakan di YouTube Bapak. Oh, di YouTube ya. Nah, Selamat, Pak Dir. untuk di setel berkali-kali kan lebih enak itu. Enak. Sertifikat bagi yang sudah khatam Quran. Mantap itu. Macam-macam. Gus 30, Pak Rifan. Oh gitu ya, siap. Di akhirat Iya, ditanya Mas PLT. berapa dapat sertifikat kajian. Ajib Jos Indonesia Raya, kita semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada. Ajib Jos Indonesia Raya.
yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan bunganya. Mari kita rawat itu semuanya. Airku Indonesia Raya, oh tanah. Dia kan tahu.